Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mubatahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimahumullah, dari segala macam aktivitas yang kita lakukan, pada akhirnya yang kita ingin raih keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Itulah sebenarnya yang ada di dalam assalam yang kita minta dalam zikir kita, dalam doa kita setiap akhir daripada melaksanakan ibadah sholat. Kita semuanya hafal, ketika pada itu bagusnya angkat tangan karena kita minta sama Allah. Allahumma antas salam, gitu. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam, dan seterusnya. Itu yang kita minta sama Allah. Allahumma antas salam, ya Allah, Engkau adalah as-salam, sumber untuk kita meraih keselamatan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Itu datangnya dari Allah. Nanti kita akan kembali kepada Allah dengan penuh kedamaian, kebahagiaan. Itu semua diinginkan oleh orang-orang yang beriman. Mau Pak? Alhamdulillah, tentu semua yang sehat mesti mau. Enggak ada orang yang mau menderita. Semuanya ingin selamat, bahagia, tentram, tenang. Bahkan minta fahayyina rabbana bisalam. Hidupnya juga begitu, tenang, tentram, bahagia, damai. Nanti matinya
wa adkhilnal jannata darussalam, masukkan kami ya Rabb ke dalam surgamu, rumah assalam, yang penuh dengan keselamatan, kedamaian, kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Lalu kuncinya di mana? Kuncinya itu di mana? Kuncinya dalam takwa. Kuncinya di dalam takwa. Kan di dalam takwa itu ada iman, ada amal soleh. Di awal Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Al-Quran itu hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dan seterusnya. Orang yang bertakwa itu ya yang iman kepada yang gaib dan seterusnya, melaksanakan sholat, amal soleh, berinfak. Jadi takwa. Pada pertemuan tafsir yang lalu kita ketemu dengan ungkapan ulama salaf mengenai ittaqullaha haqqa tuqatih. Makna bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kata ulama salaf, apa yang dimaksudkan? Taat, ya, taat, tidak maksiat. Ingat kepada Allah, tidak lupa kepada Allah. Itu takwa. Kita ingin bahagia bukan hanya di akhirat. Kita ingin bahagia di alam dunia. Kita ingin bahagia di alam kubur. Kita ingin bahagia di alam akhirat. Makanya Allah nyatakan dalam surat Maryam kepada Nabi Yahya, wa salamun alaihi yauma wulida. Keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, ketenteraman kepada Nabi Yahya yauma wulida, pada saat dilahirkan. Di mana? Di dunia. Bahagia. Wa yauma yamutu, bahagia juga, tenang juga pada saat nanti meninggal. Di mana? Alam kubur. Wa yauma yub'atsu hayya, bahagia, tenang nanti juga di alam akhirat. Jadi kita tidak hanya ingin tenang di dunia saja, sementara di kuburan diazab, atau tenang di kuburan saja, di akhirat diazab. Kita ingin tenang di tiga alam: alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Demikian pula yang dinyatakan sendiri oleh saudara sepupunya Isa alaihissalam. Apa? Wassalamu alayya. Nah, surat Maryam ayat 33. Wassalamu alayya, keselamatan, kesejahteraan bagi aku. Yauma wulidtu, pada saat aku dilahirkan. Di mana? Di dunia. Wa yauma amutu, pada saat aku mati nanti di alam kubur, di alam barzakh, tenang juga, bahagia juga. Wa yauma ub'atsu hayya, dan nanti pada saat ada di alam akhirat, dihidupkan kembali dalam keadaan bahagia. Nah,
ternyata yang terkait di dalam Al-Quran ayat 15 surat Maryam, Nabi Yahya mendapatkan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan di 3 alam itu yang diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah pada ayat ke-15 didahului oleh ayat sebelumnya, mulai ayat 12. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, kata Allah. Wahai Yahya, ambil kitab itu. Tentu kalau Nabi Yahya pada waktu itu kitabnya Taurat. Kalau kita kitabnya apa? Al-Quran. Ambil itu kitab, dikuatin dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kekuatan. Nah, diambil dengan kekuatan itu bukan hanya dipegang, diambil Al-Quran, terus gimana? Dibuka, terus gimana? Dibaca, terus dipahami, terus diamalkan. Begitu. Itu kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan di 3 alam. Ambil Al-Quran, terus dibuka, dibaca, difahami, diamalkan. Itu. Ada Nabi Yahya ini sejak kecil sudah dipilih oleh Allah. Ulama beda-beda pendapat ketika Allah katakan wa ataina hukma syar'iyyah. Nabi Yahya mendapatkan hikmah sejak kecil. Sebagian ulama mengatakan 3 tahun sudah diangkat jadi nabi. Apalagi wa hananan min ladunna wa zakah. Nabi Zakaria itu memiliki sikap kasih sayang terhadap sesama manusia. Kita membantu saudara-saudara kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Yang mungkin membantu dengan dana, membantu dengan pemikiran, mengajarkan Al-Quran dan sebagainya. Ada usaha untuk ta'awun, tolong menolong agar meraih kebahagiaan di 3 alam, dunia, alam kubur, alam wa zakah wa kana taqiyya. Nabi Zakaria itu bersih dari dosa. Bersih dari dosa. Kita gimana? Penuh dosa. Makanya banyak istighfar, tobat, mohon ampunan Allah dengan taubatan nasuha. Barang siapa yang bertobat dari dosa, kapok, kebiasaan jelek diganti dengan kebiasaan baik, sama dengan orang yang tidak punya dosa, bersih. Jadi kata Rasulullah itu, orang mukmin kalau berbuat dosa nanti ada bintik hitam di hatinya. Tambah banyak dosanya, tambah hitam, tambah banyak bilang gulita. Tapi fa'inta bawa nazar wastaghfara sidik berapa dulu. Kalau dia taubat, menghentikan dosanya, banyak istighfar, hatinya yang gelap menjadi mengkilat kembali, menjadi terang. Apalagi yang dilakukan oleh Zakaria, wa barra bi walidayhi. Nah, dia suka berbakti sama kedua orang tuanya. Itu juga pintu untuk meraih apa? Surganya Allah yang penuh dengan kedamaian. Untuk senang bahagia di akhirat, berbakti kepada kedua orang tua. Kapan? Seumur hidup.
walaupun orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah. Doakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak sedekahkan juga kepada orang tua kalau kita mampu, semampu kita. Sampai enggak kata Subhanallah sudah dapat pahala, orang tuanya juga mendapatkan. Itu bukti bahwa anaknya soleh solehah, mau berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Bahkan orang tuanya itu akan diangkat ke derajat yang paling tinggi di surga oleh Allah. Lalu begitu terjadi, orang tuanya bingung, bagaimana ini bisa terjadi? Aku diangkat ke tempat yang tinggi. Istighfar waladika, itu istighfar anakmu. Jadi istighfar anak itu penting untuk kepada orang tua yang sudah wafat. Astagfirullahaladzim wa liwalidayya. Dan diajarkan oleh Nabi Ibrahim apa? Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Apalagi jalannya untuk meraih kedamaian. Walam yakun jabbaran asya. Dia tidak sombong, tawadu, rendah hati. Walaupun banyak hartanya, tinggi kedudukannya, banyak ilmunya, tawadu. Wa kana taqiyya. Nabi Yahya termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Baru pada ayat 16-nya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu. Demikian pula Nabi Isa, sepupu daripada Nabi Yahya, apa? Inni abdullah. Aku ini hamba Allah, bukan Tuhan. Tidak layak untuk disembah. Ada di Alkitab, aku mendapatkan Alkitab. Apa? Injil. Kalau kita dapat apa? Al-Quran. Itu yang diwahyukan kepada dulu. Wa ja'alni nabiyya. Aku dijadikan seorang nabi. Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Aku dikasih berkah, adanya tambahan kebaikan dari Allah. Wa awsani bis shalah wa zakah. Allah memerintahkan kepada untuk sholat, untuk bayar zakat. Ma dumtu hayya. Apalagi wa barram bi walidati, aku berbakti kepada orang tuaku. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, aku tidak dijadikan orang yang sombong. Nah, itu yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam yang mesti kita teladani. Jadi ada takwa, sumbernya Al-Quran, ada iman, ada amal soleh, sehingga kita insya Allah akan meraih keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan di alam dunia, di alam kubur, dan alam akhirat. Bahkan di dalam ajaran Rasulullah SAW bukan hanya as-salam. Ketika kita mengadakan interaksi antar kita sesama manusia, diajarkan sebagai penghabisan daripada ibadah salat,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah mewujudkan rahmat, keselamatan, kebahagiaan, kedamaian buat kalian. Itu doa untuk saudara kita. Semoga mendapatkan rahmat supaya mendapatkan berkah. Oh, jadi tidak hanya sekedar assalam, tapi ada rahmat, ada berkah. Sehingga ketika saudara kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hukumnya menjawab wajib. Yang mengucapkan sunnah, yang menjawab wajib. Kalau wajib, kalau tidak dilakukan apa? Dosa. Begitu pentingnya interaksi sosial dalam Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi kata Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu dihormati dengan doa supaya kamu dapat keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, didoakan, balas minimal sama. Fahayyu bi ahsan minha, bahkan kalau mungkin balas dengan balasan yang lebih baik. Itu kata Allah seperti itu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kedamaian, ketentraman, rahmat dan berkah di alam dunia, di alam kubur dan alam akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa nas'aluka an-najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum.
ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum